Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pertemuan ini, pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, kita akan berbicara mengenai aspek keuangan. Jadi ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kita bisa memahami tujuan keputusan keuangan, kemudian kita bisa mengetahui kebutuhan dana, kemudian ada juga sumber pendanaan keuangan, ada juga biaya modal, ada aliran kas, dan yang terakhir itu ada metode penilaian dari investasi. Jadi tujuan keputusan keuangan ini pada dasarnya itu ada tiga. Yang pertama itu kita sebagai uh, investor, tentunya di sini kita ingin melakukan sebuah investasi. Selain ada investasi, kemudian dari investasi ini kita bisa mengetahui bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan alokasi sumber daya yang kita akan lakukan ini seperti apa. Dan juga ada juga kebijakan strategi perusahaan. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita juga harus dapat melihat bahwa apakah uh, tujuan investasi ini seiring dengan atau dapat didukung dengan kebijakan dari perusahaan. Dalam hal ini merupakan strategi-strategi yang perusahaan lakukan supaya tujuan dari investasi dari investor ini dapat terlaksana. Kemudian yang kedua itu ada pendanaan. Nah, ini ada sumber dana internal dan juga sumber dana eksternal. Jadi sumber dana internal ini itu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau internal perusahaan. Sedangkan sumber dana eksternal ini sumber dana yang berasal dari di luar dari perusahaan. Contohnya, untuk sumber dana internal ini, contohnya itu ada saham, kemudian ada juga laba ditahan. Sedangkan untuk sumber dana eksternal, ini contohnya itu ialah utang. Baik itu utang bank maupun utang kepada, katakanlah, utang pribadi. Dan yang ketiga itu ada tujuan untuk memperoleh dividen. Nah, jadi dividen ini diperoleh atas atau pengembalian dari investasi yang kita lakukan. Jadi setiap orang melakukan investasi itu berharap akan memperoleh dividen yang setimpal dengan jumlah investasi yang dilakukan. Nah, jadi dalam kegiatan bisnis ini tentunya membutuhkan perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini ditekankan ialah perencanaan dana. Nah, untuk bisa memperoleh perencanaan dana yang baik ini, dibutuhkan adanya peramalan atau forecast. Nah, jadi untuk bentuk alokasi dana ini ada dua, yaitu alokasi dana untuk aktiva tetap dan juga alokasi dana untuk modal kerja. Jadi, dana yang diperoleh oleh perusahaan itu untuk aktiva tetap ini seperti apa? Misalnya mereka melakukan pembelian aset atau uh, uh, dana tersebut digunakan untuk memperoleh hak paten atau membangun citra dari perusahaan. Dalam hal ini ialah goodwill. Jadi aktiva itu baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh aktiva tetap berwujud itu misalnya kendaraan, gedung. Nah, sedangkan yang aktiva tetap tidak berwujud ini contohnya ialah paten, kemudian ada goodwill. Nah, kemudian untuk alokasi dana untuk modal kerja ini, nah ini digunakan untuk mendukung atau mensupport dari operasional dari bisnis tersebut. Jadi dalam hal ini ialah bagaimana ia memperoleh aktiva lancar. Jadi aset lancar ini ya perusahaan gunakan untuk bagaimana mensupport kegiatan operasional dari perusahaan. Jadi ada istilah gross working capital dan juga net working capital. Jadi kalau yang dimaksudkan gross working capital itu ialah keseluruhan aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk mendukung atau mensupport
operasional dari bisnis tersebut. Sedangkan net working capital ini ialah selisih antara aset lancar dengan utang lancar, yang mana digunakan untuk mendukung operasional dari bisnis perusahaan. Nah, kemudian sumber pendanaan ini yang sebelumnya pada slide sebelumnya saya sampaikan bahwa ada dua, yaitu ada eksternal dan internal. Nah, eksternal itu ada utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Sedangkan internal ini yang saya sampaikan bahwa ada ya berupa saham, penanaman modal oleh pemilik atau investor, dan juga ada laba ditahan. Jadi laba ditahan ini diperoleh dari operasional perusahaan dalam 1 tahun, yang mana laba tersebut digunakan untuk melakukan investasi ke dalam atau investasi kembali, yang mana laba tersebut tidak dibagikan kepada pemegang saham. Dalam artian ini adalah tidak membagi dividen, tetapi laba tersebut digunakan untuk melakukan investasi kembali perusahaan. Misalnya untuk kegiatan ekspansi, atau mungkin untuk kegiatan yang pembelian aset-aset mahal, dalam hal ini merupakan investasi. Nah, jadi pada sumber pendanaan eksternal ini ada hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Jadi hutang jangka panjang itu contohnya ialah obligasi, kemudian ada juga hipotek. Kemudian untuk hutang jangka pendek ini ada juga wesel. Jadi mungkin hipotek, teman-teman mungkin bertanya hipotek itu apa? Jadi hipotek itu kayak anggunan. Dalam hal ini ialah bentuk fisik. Contohnya itu misalnya tanah. Nah, itu yang dijadikan anggunan untuk memperoleh pinjaman atau untuk memperoleh dana kepada katakanlah bank. Baik, kemudian biaya modal. Jadi biaya modal ini bisa diartikan ialah sebuah biaya yang ditanggung oleh perusahaan untuk memodalkan investasi. Nah, jadi kita lihat bahwa investasi ini kan membutuhkan modal. Jadi modal itu diperoleh dari ada utang, kemudian ada juga saham, dan ada juga laba ditahan. Jadi utang ini berasal dari katakanlah pihak ketiga, kemudian saham ini dari investor, dan laba ditahan. Yang mana laba ditahan ini berasal dari kinerja perusahaan selama 1 tahun. Nah, dari utang, ini akan muncul biaya yang harus perusahaan tanggung. Itu ialah ada bunga. Ketika kita meminjam di bank, tentunya kita dikenakan bunga. Nah, begitupun dengan saham. Untuk memperoleh saham, dalam artian untuk memperoleh dana dari penjualan saham, tentunya haruslah perusahaan ini memberikan pengembalian. Dalam hal ini ialah dividen bagi pemegang saham yang telah menanamkan modalnya di perusahaan. Nah, untuk laba ditahan sendiri, yaitu untuk keperluan investasi kembali yang dilakukan perusahaan untuk mendukung operasional maupun kinerja di masa yang akan datang. Kemudian berikutnya itu ada aliran kas. Jadi aliran kas ini menyediakan informasi yang relevan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama 1 periode. Jadi dalam aliran kas ini terdapat 3 aktivitas. Ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan, atau biasa dengan aktivitas pendanaan. Jadi aktivitas operasi ini aktivitas bisnis perusahaan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pokok operasional perusahaan. Sedangkan untuk aktivitas investasi, ini meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan harta yang terdapat pada neraca. Kemudian untuk aktivitas pembiayaan, ini memiliki kaitan dengan segala transaksi yang mempengaruhi
pos kewajiban, dan ekuitas. Nah, contohnya, misalnya begini. Perusahaan membeli kendaraan secara cash, secara tunai. Berarti, jurnal yang akan muncul ialah debit kendaraan, kemudian kreditnya ialah kas. Nah, kas pada sisi kredit itulah itu disebabkan atau berasal dari aktivitas operasi. Karena apa? Kendaraan yang dibeli oleh perusahaan ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, sedangkan contoh aktivitas investasi ini, contohnya itu misalnya perusahaan membeli katakanlah tanah untuk misalnya pembangunan gedung, atau mungkin perusahaan melakukan pembelian gedung baru ya untuk pabrik. Nah, berarti ketika perusahaan membeli secara cash, katakanlah begitu, berarti yang di debit ialah katakanlah bertambah aset tetap, dalam hal ini ialah gedung pabrik atau gudang pabrik. Kemudian akan mengurangi kas. Nah, kas disitulah yang ini muncul dikarenakan adanya aktivitas investasi yang dilakukan. Nah, kemudian contoh aktivitas pembiayaan itu, misalnya ada penambahan modal dari pemilik. Nah, berarti jurnal yang muncul itu ialah kas di debit, kemudian kreditnya ialah modal. Nah, kas pada sisi debit inilah muncul karena adanya aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan, seperti itu. Jadi, laporan arus kas ini penting, ini karena mencerminkan perputaran kas. Dalam hari ini aktiva lancar, ia akan membantu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Jadi kalau dalam hal ini ialah perputaran kas dalam suatu perusahaan itu baik, investor atau calon investor, mereka akan menilai bahwa, oh berarti perusahaan ini mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang dimiliki saat itu. Jadi untuk beberapa investor, biasanya itu mereka tidak hanya melihat dari bagaimana sih perusahaan ini dia bisa memberikan laba, bagaimana dia punya profitabilitas. Tidak hanya seperti itu. Tetapi dalam laporan arus kas, dalam artian ini perusahaan juga atau investor ini atau calon investor ini mereka juga bisa melihat bagaimana perputaran kas di perusahaan tersebut. Jangan-jangan ketika perputaran kasnya kurang baik, kemudian perusahaan tidak mampu untuk bayar kewajiban jangka pendek. Nah, kalau jangka pendek saja perusahaan kesulitan, bagaimana dengan jangka panjang? Jadi, hal-hal inilah yang menjadi penting dalam laporan arus kas ini. Kadangkala calon investor juga mereka sering melihat bagaimana sih arus kas perusahaan itu. Bisa tidak dengan arus kas yang dimiliki, dia bisa tidak membiayai operasionalnya juga. Ataukah bisa tidak dia dalam membayar utang. Seperti itu. Jadi, pada slide berikutnya ini kita akan menilai atau kita melihat bagaimana apa-apa saja sih metode penilaian investasi. Jadi yang pertama itu ada payback period. Ini adalah suatu metode yang kita mengetahui berapa lama investasi yang akan kita lakukan, itu dia dapat kembali. Nah, rumusnya itu ialah initial investment dibagi dengan cash flow dikalikan 1 tahun. Bukan dikalikan 1 tahun, ini dikalikan 1 tahun. Jadi 1 tahun ini bukan 1 tahun, tidak, ini pengalinya 1 tahun, ini standar. Jadi contohnya itu, misalnya jika dana yang diinvestasikan katakan 500 juta, dengan penerimaan investasi per tahun sebesar 85 juta. Berapa pengembalian atas investasi tersebut? Jadi kita ketahui bahwa
initial investment-nya itu ialah 500 juta. Jadi initial investment itu ialah awal investasi. Dibagi dengan aliran kas yang kita terima. Jadi 550 dibagi dengan 85 juta. Itu sama dengan 6 tahun, 6,47 tahun. Dalam artian ini katakanlah 6 tahun dan 4 bulan. Atau bahkan 6 tahun dan 5 bulan. Jadi investasi akan kembali atau balik modal kita pada 6 tahun dan 4 bulan. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu ialah net present value. Jadi pada metode ini mengurangkan nilai sekarang dari uang dengan aliran kas bersih operasional atau atas investasi selama umur ekonomis, termasuk terminal cash flow dan initial cash flow atau investasi awal. Jadi contohnya, jadi rumusnya itu ialah akumulasi dari cash inflow itu dikurangi dengan cash outflow. Jadi untuk lebih gampangnya itu misalnya contohnya itu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan proyek A dan proyek B. Tiap proyek memerlukan investasi sebesar 50 juta. Kemudian biaya modal proyek itu sebesar 10 juta. Nah, kemudian untuk cash flow untuk proyek A itu misalnya tahun pertama nih kan dia melakukan investasi sebanyak 50 juta, berarti minus 50 juta, ada pengurangan. Kemudian tahun kedua akan menerima cash flow sebesar 25 juta. Tahun pertama 25 juta, kemudian tahun kedua itu 15 juta, tahun ketiga 12 juta, dan tahun keempat 8 juta. Sedangkan untuk proyek B, di tahun atau di investasinya itu akan mengurang atau berkurang sebanyak 50 juta. Kemudian pada tahun A, itu cash flow sebanyak 8 juta, tahun kedua itu sebanyak 16 juta, tahun ketiga sebanyak 18 juta, dan tahun keempat sebanyak 25 juta. Pertanyaannya itu, berapakah NPV dari proyek tersebut dan proyek mana yang harus dipilih? Jadi, NPV ini diperoleh dari total cash inflow dikurangi dengan total cash outflow. Jadi, untuk memperoleh cash inflow ini diperoleh dari cash inflow yang diprediksi itu dibagi dengan 1 ditambah rate sebesar biaya modal ini 10% dipangkat atau pangkat tahunnya. Dalam artian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat. Misalnya pada proyek A, tahun pertama ini, berarti kan dia prediksi dia menerima cash inflow sebanyak 25 juta. Nah, 25 juta ini dibagi dengan 1 ditambah 10%. Dipangkat 1. Nah, tahun kedua pun sama untuk proyek A. Diharapkan menerima cash inflow sebanyak 15 juta. Nah, berarti 15 juta dibagi dengan 1,10 dipangkat 2 untuk tahun kedua. Dan untuk tahun ketiga diprediksi sebanyak 12 juta. Berarti 12 dibagi 1,10 pangkat 3. Tahun keempat pun sama. Diprediksikan ada menerima cash inflow sebanyak 8 juta. Berarti 8 juta dibagi 1,10 pangkat 4. Sehingga diperoleh total cash inflow selama 4 tahun itu sebesar 49,45 juta. Nah, untuk proyek B juga sama. Tahun pertama 8 juta, kemudian 8 juta dibagi 1,10 pangkat 1. Untuk tahun kedua itu 16 juta dibagi dengan 1,10 pangkat 2. Kemudian tahun ketiga itu 18 juta itu dibagi dengan 1,10 pangkat 3. Kemudian tahun keempat ada 25 juta dibagi dengan 1,10 pangkat 4. Berarti total cash inflow untuk proyek B sebesar 51,6 juta. Kemudian dari NPV ini kita mengurangi cash inflow dikurangi dengan cash outflow. Untuk proyek A, cash inflow-nya itu 49,45 dikurangi dengan cash outflow sebesar 50 juta.
berarti NPV-nya itu minus 550.000. Sedangkan untuk proyek B, itu cash inflow sebesar 51,6 juta, kemudian cash outflow itu sebesar 50 juta. Berarti NPV untuk proyek B itu sebesar 1,6 juta. Dengan demikian, yang harus perusahaan pilih ialah proyek B karena menghasilkan NPV yang positif. Berarti total yang akan diterima oleh perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan investasi awal dari perusahaan atau cash outflow. Nah, kemudian untuk yang metode ketiga ini, ada metode namanya itu internal rate of return. Jadi, IRR ini ialah nilai discount rate yang membuat NPV dari proyek sama dengan nol. Nah, IRR ini dapat dijadikan sebuah indikator dari tingkat efisiensi atau atas suatu investasi. Sebuah proyek atau investasi bisa dilakukan jika rate of return-nya itu lebih besar. Nah, jadi untuk mengetahui IRR itu sama dengan tingkat bunga 1 ke 1 ini dikurangi dengan selisih antara tingkat bunga kedua dan tingkat bunga ke 1 dibagi selisih antara NPV berdasarkan tingkat bunga kedua kurangi dengan tingkat bunga pertama dikalikan dengan NPV dari tingkat bunga pertama. Nah, ada aturan jika IRR ini lebih besar dari cost of capital, itu berarti proyek tersebut diterima. Tetapi, jika IRR ini lebih kecil dibandingkan dengan cost of capital atau COC, ini berarti proyek tersebut haruslah ditolak. Oke, sebagai contoh, katakanlah sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 5 juta dan mempunyai perkiraan cash inflow untuk tahun pertama sebesar 25 juta, tahun ketiga sebesar 2 juta, tahun kedua, tahun ketiga sebesar 1.800.000, dan tahun keempat sebesar 1.200.000. Nah, jadi hitunglah IRR dengan tingkat bunga katakanlah 12 dan 15%. Ya kan? Nah, berarti untuk tahun pertama ini kita ketahui bahwa cash inflow untuk bunga sebesar 12% ini itu sama dengan untuk tahun pertama itu sama dengan 2.232 ini diperoleh dari cash inflow pada tahun pertama sebesar 2.500.000. Kemudian dikalikan dengan 1 dibagi 1 plus K pangkat N. Nah, itu berarti ketemu 2.232 sekian. Nah, untuk tahun kedua juga sama. Tahun ketiga sama, tahun keempat sama, dan tahun kelima sama. Tahun keempat. Nah, dari bunga 12% ini berarti diperoleh selama 4 tahun ini total cash inflow yang diterima itu sebesar 5.800.000 sekian. Nah, untuk suku bunga atau untuk tingkat bunga 15%, ini diperoleh berarti untuk tahun pertama itu kan 1 plus K pangkat N itu berarti 1,15. Ini untuk tahun pertama. Untuk tahun kedua, itu berarti 1 plus K pangkat N ini berarti 1,32. 1,32 itu diperoleh dari 1 tambah 15% dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk tahun ketiga juga sama dan tahun keempat. Nah, untuk mengetahui cash inflow-nya itu berarti untuk bunga 15% ini berarti 2.500.000 dikalikan 1 dibagi dengan 1,15. Jadi 1,15 itu kan 1 plus K pangkat N. Kemudian untuk tahun kedua itu diperoleh dari
2 juta dikalikan 1 dibagi dengan 1,32. Gimana untuk tahun ketiga, itu 1.800.000 dikali 1 dibagi dengan 1,52. Tahun keempat itu 1.200.000 dikalikan 1 dibagi 1,75. Sehingga diperoleh total cash inflow untuk tingkat bunga 15 itu sebesar 5.555 sekian. Nah, jadi mungkin pada slide ini kepotong pada PV sama dengan present value itu sama dengan future value dikalikan 1 dibagi dengan 1 plus K pangkat N. Ini mungkin kepotong karena tabelnya terlalu kecil. Ya, jadi dengan demikian IRR itu sama dengan suku bunga pertama itu sama dengan 0,12. Nah, ini dikurangi dengan selisih antara suku bunga kedua dan suku bunga pertama dibagi dengan selisih antara NPV pada suku bunga kedua dikurangi dengan NPV pada suku bunga pertama dikalikan dengan NPV pada suku bunga pertama sehingga diperoleh IRR itu sebesar 20,3%. Nah, jadi karena kita ketahui bahwa IRR ini lebih besar dibandingkan dengan 12 atau 15%, itu berarti memang investasi tersebut layak untuk diterima karena IRR ini lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga atau dalam artian ini ialah cost of capital. Jadi 20,3% ini lebih besar dibandingkan 12 atau 15%. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang metode keempat itu profitability index. Jadi profitability index ini ialah suatu metode untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara cost dan benefit yang akan diterima. Jadi artinya ketika kita ingin mengeluarkan dana, berarti kita mengharapkan manfaat atau nilai yang akan kita terima dari dana yang kita keluarkan. Jadi PI ini membandingkan antara present value kas masuk dengan present value kas keluar. Jika nilai PI ini lebih besar dari 1, maka usulan proyek dinyatakan layak. Tetapi jika PI lebih kecil daripada 1, maka usulan proyek dinyatakan tidak layak. Jadi PI itu sama dengan present value kas masuk dibandingkan dengan present value kas keluar. Nah, jadi contohnya itu katakanlah pada contoh sebelumnya itu sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 5 juta. Kemudian memiliki aliran kas tahun pertama 2,5 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 1.800.000 dan tahun keempat itu sebesar 1.200.000. Nah, hitung PI dengan tingkat bunga 12%. Berarti pada tahun pertama ini cash inflow sebesar 2,5 juta, kemudian rate-nya itu 12%, berarti K plus 1 plus K pangkat N itu sebesar 1,12. Tahun kedua, berarti nilai 2 juta untuk cash inflow, kemudian K plus 1 plus K pangkat N ini 1,25, tahun ketiga itu 1.800.000 untuk cash inflow, dan untuk 1 plus K pangkat N ini sebesar 1,40. Pada tahun keempat, itu 1.200.000, dan untuk 1 plus K pangkat N itu sebesar 1,57. Berarti present value itu diperoleh dari, untuk tahun pertama itu 7.500.000, dikalikan 1 dibagi dengan 1,12, ketemu 2.232 sekian. Tahun kedua 2 juta dikali dengan 1 dibagi dengan 1,25, berarti ketemu 1.594 sekian-sekian. Tahun ketiga 1.800.000 dikalikan 1 dibagi dengan 1,4, ketemu 1.281 sekian-sekian-sekian. Dan untuk tahun terakhir 1.200.000 dikali 1 dibagi dengan 1,57, berarti ketemu 762.000 sekian-sekian-sekian. Berarti total cash inflow untuk 4 tahun tersebut ialah 5.800.000 sekian-sekian-sekian. Nah, berarti untuk mengetahui PI itu sama dengan 5.870.356 dibagi dengan 5 juta.
ketemu PI-nya itu sebesar 1,17. Dengan demikian, proyek tersebut layak untuk diterima karena PI itu lebih besar dibandingkan dengan 0. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.